Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungannya terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan yang udah nge-share semua video-video kita. Dan terima kasih banyak juga untuk semua yang sudah rajin banget komentar di kolom komentar di video-video kita ya. Dan sorry banget buat semua pertanyaan dan komentar yang belum bisa kita balas satu persatu, dan mohon dimaklumi. Dan untuk yang pertanyaannya belum terjawab, silahkan bertanya kembali di kolom komentar di video-video terbaru kita. Insya Allah untuk 10 pertanyaan di awal pasti masih bisa kita balas ya. Oke, hari ini apa kabarnya? Dan aku masih pengen mendoakan kalian agar tetap sehat selalu ya, dan dilimpahkan semua rahmat dan rezeki yang lebih banyak lagi, yang lebih baik lagi, sehingga kita semua bisa segera terbebas dari segala macam himpitan hutang yang ada hari ini ya, supaya hidup kita lebih tenang dan nyaman. Yang hari ini mungkin istirahatnya terus-terusan terganggu karena masih terus kepikiran beberapa permasalahan hidup hari ini, aku pengen mendoakan kalian agar segera bisa diberikan ketenangan ya, agar bisa diberikan semua kemudahan atas semua urusan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, pada video kali ini kita pengen membahas tentang gagal bayar ya, terancam gagal bayar atau ketidakmampuan membayar. Hari ini masih banyak yang nanya ya, mungkin baru saja berkecimpung dalam dunia pinjol ini. Bang, apa sih arti gagal bayar itu? Gagal bayar itu ketidakmampuan kita untuk melakukan pelunasan ataupun penyicilan terhadap tagihan yang hari ini sedang kita gunakan ya. Jadi kalau kita belum mampu membayar atau memang udah nggak punya uang lagi buat bayar, itu masuk ke dalam bahasa gaul ya, bahasa trennya itu gagal bayar ya. Oke, hari ini kita pengen membahas tentang gagal bayar, Shopee pinjam, dan Shopee pay later. Dan hari ini hampir setiap orang punya produk pembelanjaan aplikasi Shopee ya. Dan di Shopee itu ada beberapa produk keuangan yang mungkin kalian gunakan. Hari ini bukan hanya ibu-ibu ya, bapak-bapak juga banyak yang menggunakan Shopee karena mungkin memudahkan untuk belanja ini itu segala macam. Lengkap banget di Shopee. Dan hari ini aku pengen membahas tentang ketidakmampuan membayar seorang subscriber kita yang totalnya hampir 23 juta. Gue sempat heran ya, kok bisa banyak banget nih dapat limit sampai dengan 23 juta. Ternyata di dua produk, di Shopee pay later-nya dia mungkin sekian juta, dan di Shopee pinjamnya mungkin sekian juta. Oke, kalian bisa melihat di layar monitor. Oke, itu dia. Kita sama-sama baca dulu masalah ini ya. Bang, saya sedang panik ya. Saat ini saya gak punya uang lagi karena suami baru saja di PHK. Selama ini saya selalu tepat waktu dalam pembayaran tagihan Shopee pinjam dan Shopee pay later. Sekarang total hutang saya hampir 23 juta. Wow, saya sudah pasrah banget ya. Sudah gak mampu membayar lagi. Sekarang saya sudah pindah ke kota tempat saya lahir, di Riau. Selama ini saya dan suami tinggal dan bekerja di Jakarta. Pertanyaan saya, 1. Apakah DC lapangan akan datang ke alamat saya di Jakarta? Dan yang kedua, apakah mereka sudah tahu kalau saya sudah pindah kota? Dan yang ketiga, apakah Shopee pinjam dan Shopee pay later sudah terkoneksi ke Slik OJK? Dan yang keempat, apakah saya bisa dipenjara karena hal ini, sementara saya masih punya niat untuk melakukan pembayaran? Dan yang kelima, apakah pihak Shopee mengizinkan saya untuk menyicil hutang, dan bagaimana caranya? Terima kasih, semoga abang merespon kegelisahan saya. Oke, pertama nih gue pengen menyapa dulu semua masyarakat Riau ya, Pekanbaru dan lain sebagainya. Ini juga tidak diterangkan Riau di bagian mana. Riau itu banyak ya, ada Pekanbaru, ada Rokan Hilir, ada Rokan Hulu, ada Dumai, ada Kandis,
ada Pelalawan, ada apalagi banyak banget ya. Ada Minas dia di Pekanbaru, terus mallnya kalau nggak salah ada Mall SKA, ada Mall Ciputra. Halo, apa kabar orang-orang Pekanbaru? Mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya. Oke, hari ini yang pengen kita jelaskan ya, ada 5 pertanyaan tadi. Gua pengen jawab dulu satu persatu. Ini gua anggap menarik ya, karena sepertinya memang dia sudah benar-benar lelah dan niat baiknya ada ya, dia pengen bayar terus dia bingung ini nyicilnya bagaimana bang kalau kita punya hutang di Shopee ya, bisa di Shopee Payletternya atau mungkin di Shopee pinjamnya. Oke, yang pertama tadi itu dia pertanyaannya, apakah DC Lapangan akan datang ke alamat saya di Jakarta? Oke, jawabannya bisa iya bisa tidak. Untuk wilayah Jakarta, untuk aplikasi-aplikasi raksasa seperti ini berkemungkinan besar akan datang ya. Yang mungkin sudah punya pengalaman pernah didatengin sama debt collector lapangan Shopee, kalian bisa menuliskan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah video ini. Jadi jawabannya tidak pasti ya. Bisa iya bisa enggak, karena yang bersangkutan ini sudah keburu pindah ya ke Riau, dari Jakarta ke Riau. Jadi pun dia nggak tahu ya apakah debt collector lapangan dari aplikasi Shopee ini datang atau tidak ke rumah. Jadi jawabannya itu tidak pasti. Dan yang sudah punya pengalaman ketemu debt collector dari Shopee, kalian bisa menuliskan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah video ini. Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua, monitor. Oke. Apakah mereka sudah tahu kalau saya sudah pindah kota? Ya, ini pertanyaannya sepertinya kakak ini apa ya? Dia tuh ketakutan dan merasa bersalahnya tinggi banget ya. Kalau mereka tahu, mungkin dia mau nanya nih, apakah kalau seandainya mereka tahu, apakah debt collector akan datang ke Riau? Ya, seperti itu mungkin ya. Saya lengkapi lagi jawaban dan pertanyaannya. Jadi kalau kemungkinan datang ke Riau itu masih cukup kecil ya. Dan sementara ini Riau-nya nggak tahu. Riau-nya di mana? Apakah dia harus menyeberang lagi dari Pelabuhan Pakning untuk ke mana itu ya, rasanya nggak mungkin ya. Kalau untuk di daerah-daerah yang mungkin jauh dari kota-kota provinsi ya, terkecuali mungkin di Pekanbaru, dan Pekanbaru pun mungkin sepertinya belum ada ya debt collector lapangan dari aplikasi Shopee ini. Dan apakah mereka tahu ketika saya sudah pindah? Pertanyaannya seperti itu. Bisa tahu bisa tidak? Loh, nggak pasti dong bang. Iya bisa aja kan, kalau seandainya debt collector lapangannya itu datang ke rumah ke alamat yang lama yang ada di Jakarta. Terus mereka tanya-tanya kepada tetangga. Mungkin 1 atau 2 ketika kalian berkomunikasi dan bersosial di lingkungan yang lama, bisa saja kan kalian pamitan atau mungkin memberitahukan kepada orang-orang sekitar bahwasannya kita pengen pindah nih ke tempat kelahiran kita, ke kota kelahiran kita di Riau. Mungkin seperti itu. Jadi itu tidak perlu dipikirkan sebenarnya. Mau mereka tahu, mau mereka nggak tahu. Jadi jangan lagi menambah beban pikiran yang sebenarnya nggak penting-penting banget ini ya. Dan ada pertanyaan yang harus kita jelaskan. Ini pertanyaan yang ketiga, monitor. Oke, itu dia. Pertanyaan yang ketiga ya, apakah Shopee Pinjam dan Shopee Paylater sudah terkoneksi ke Slick OJK? Oke. Pertanyaan ini bagus, dan pertanyaan ini juga banyak masuk ke kita. Apakah Shopee Pinjam dan Shopee Paylater itu sudah terkoneksi ke Slick OJK? Jawabannya sudah. Dan mereka ini sudah terdaftar dan berizin di OJK. Jadi kalau nggak salah Lentera Nusantara nama perusahaannya, atau nama PT-nya itu Lentera Nusantara. Ya, mereka ini sudah terkoneksi ke Slick BCking, ke OJK juga ya. Dan apa kira-kira pengaruhnya ya ketika kita belum mampu melakukan pembayaran ke seluruh aplikasi yang hari terkoneksi ke OJK? Apa kira-kira resikonya? Sebenarnya bolak-balik gue udah ngejelasin ya, nggak usah mikirin yang nggak penting. Hari ini itu nggak penting, BCking itu penting nanti ketika kalian memang mau ngutang lagi, kalian mau minjem uang lagi, kalian mau ngutang di bank misalnya, kalian mau kredit rumah, kalian mau kredit motor, mobil, ini itu segala macam, mau kredit pesawat, nah barulah di situ nanti dibutuhkan BCking. Tapi kan itu masih ada proses dan tahapannya. Di situ kalian masih punya waktu untuk mengumpulkan kekuatan uang kalian, untuk merubah kembali situasi keuangan hari ini, untuk membangun kembali fondasi yang kuat atas keuangan pribadi kita dan keluarga hari ini. Jadi nggak usah mikirin tentang BCking. Jadi fokuslah terlebih dahulu pada kehidupan pribadi. Ya.
Itu nanti kalau memang kita sudah punya uang, kita sudah bisa bayar utang, ya kita bayar tuh. Jadi nggak usah mikir tentang slip day checking lagi. Oke, yang selanjutnya monitor. Pertanyaan yang terakhir ini, yang keempat ya. Apakah saya bisa ya dipenjara karena hal ini sementara saya masih punya niat untuk membayar? Ini pertanyaan yang banyak juga masuk ke kita ya, karena takut dipenjara. Bolak-balik gua udah ngejelasin, tidak ada yang dipenjara karena utang aplikasi. Belum ada satupun aplikasi pinjaman uang online yang menuntut debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran ke jalur hukum. Karena pun mereka paham ya, karena mereka juga sudah hitung-hitungan berapa lagi biaya yang akan dikeluarkan ketika mereka membuat laporan tentang debitur yang belum mampu melakukan pembayaran. Toh hari ini ada ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu orang yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Jadi kalau semuanya itu dibuatkan laporan, bisa ribet ini. Setiap daerah harus menangani kasus tentang aplikasi pinjaman uang online jadinya. Dan ini tidak diselesaikan di kantor polisi. Jadi setiap aplikasi yang ingin menggugat dan menuntut kalian itu harus melalui proses dan tahapan pengadilan negeri. Jadi tidak mungkin langsung dipenjara. Dan untuk hari ini belum ada satupun aplikasi yang melakukan tuntutan ataupun gugatan kepada debitur yang belum mampu melakukan pembayaran. Yang penting sempat ini gua yakin banget ya, 99,9% subscriber kita yang menonton video ini adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang ingin menyelesaikan semua masalah hutang ini dengan segera, dengan baik, dengan melunasi semuanya. Kalau bisa dengan bunga-bunganya bang, iya benar, gue juga sependapat, setuju banget. Hanya saja kan, itu kan hari ini kemampuan kita untuk melakukan pembayaran, penyicilan dan pelunasan itu belum ada. Jadi makanya bolak-balik aku mengarahkan kalian itu untuk membangun keuangan pribadi terlebih dahulu. Afif juga udah ngasih tahu ya, kalau yang hari ini masih gali lubang tutup lubang dengan harapan menyelesaikan masalah yang lama dengan menciptakan masalah yang baru, ya sudah pasti salah ya, sudah pasti tambah rugi, sudah pasti kalian tambah pusing. Nah, itu untuk pertanyaan yang keempat. Kita pengen masuk untuk pertanyaan yang kelima, monitor. Oke, ini apakah pihak Shopee mengizinkan saya untuk menyicil hutang dan bagaimana caranya, Bang? Oke ya, di sini makanya gue salut banget nih buat orang-orang yang seperti ini tuh, dia ketakutan tapi dia pengen menyelesaikan, hanya saja kemampuannya untuk melakukan pembayaran dan penyicilan itu memang betul-betul belum mampu ya, dan akhirnya pasrah. Sebenarnya lebih baik pasrah, jadi nggak usah kepikiran kalau memang hari ini terus mikirin DC mau datang, DC ke kantor, DC ini segala macam, nggak tenang hidup kita. Jadi udah pasrah aja, kalau mau datang ya silakan datang. Selama mereka masih bersikap baik, sopan dan santun, kita wajib kooperatif. Bolak-balik pesan ini udah gue sampaikan agar meringankan beban hati dan pikiran dari subscriber kita. Silahkan pasrah aja, silahkan datang ke rumah, datang ke kantor, boleh silahkan. Kalau untuk yang takut dan khawatir hari ini datang ke kantor, kasih tahu dulu sama atasannya, Pak, gue punya tamu nih, debt kolektor lapangan, kebetulan gue punya hutang di aplikasi Shopee misalnya, dan hari ini gue belum mampu untuk melakukan pembayaran. Ya insya Allah atasan kalian juga paham dan mengerti lah. Yang penting jangan mengganggu pekerjaan, jangan mengganggu atasan ya. Oke, yang kelima ini, apakah dia bisa menyicil hutang ya? Untuk bisa dicicil atau tidak ya, itu gue juga belum tahu ya, bisa atau tidak. Tapi yang jelas di sini aku pengen mengingatkan, ketika memang kalian nanti mendapatkan tawaran untuk pembayaran cicilan atau bisa menyicil, aku pengen mengingatkan agar tetap melalui aplikasi. Kalau seandainya nanti ada debt collector yang datang yang mengatasnamakan dari aplikasi A, B, dan C dan meminta kalian untuk membayar tagihan secara kontan, aku pengen mengingatkan kalau memang sudah ada uangnya, lebih baik melalui aplikasi ya, untuk mengantisipasi tindak tanduk penipuan. Jadi lebih aman itu membayar dan menyicil melalui aplikasi. Jangan langsung kepada debt collector lapangan. Kalau mereka memaksa, laporkan ya kepada aplikasi mereka. Yang jelas kita memang punya etikat baik, punya niat baik, ingin melakukan penyicilan atau pelunasan melalui aplikasi supaya tidak tambah rugi lagi ya. Jadi mungkin ya itu 5 pertanyaan yang sering masuk ke kita, dan hari ini gua bahas tuntas terkait tentang Shopee ya, Shopee Paylater sama Shopee Pinjam dengan nominal 23 juta rupiah. Dan gua pengen mendoakan kepada si Mbak ini ya, supaya sehat, semangat ya, dan dilimpahkan rezeki, dan mudah-mudahan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih banyak lagi di kota kelahirannya,
Salam kembali untuk anak-anak Riau, Pekanbaru khususnya dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan dan umur yang bermanfaat. Oke, jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.